Awas muslimah. Tanda-tanda ini menunjukkan Anda penggoda suami orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, banyak perilaku muslimah yang tanpa sadar menjerat kaum Adam, kaum Hawa banyak memainkan peran sebagai penggoda suami orang pelakor. Jika itu dilakukan dengan kesadaran, maka itu patut dimintai istighfar sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena sebagai wanita, kita sudah menjadi agen setan yang senang melihat terpisahnya pasangan suami istri di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya orang yang ia goda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat engkau HR Muslim No 2813. Karena itu, sebagai wanita muslimah, kita wajib berhati-hati dalam pergaulan dengan kaum lelaki, karena kerusakan sosial banyak terjadi di area hubungan pria dan wanita. Apalagi di zaman sekarang, era sekularisme liberalisme, di mana dalam area publik mudah terjadi itilat campur bau pria dan wanita dengan disertai interaksi di antara mereka, di pasar, di kantor, di kampus, bahkan hingga ke majelis talim dan jejaring sosial. Ada beberapa tanda yang mungkin tanpa sadar dilakukan oleh kaum wanita, misalkan kita sendiri yang ternyata bisa jadi tergolong sedang menggoda kaum lelaki terutama mereka yang sudah beristri. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut tanda-tanda tersebut, di antaranya, 1. Bila bertemu dengan pria itu, disadari atau tidak, Anda kerap melakukan flirting, meliriknya diiringi dengan senyuman. 2. Alasan konsultasi pekerjaan, diskusi masalah agama, dan lain-lain yang kerap Anda sampaikan melalui status atau pesan via jejaring sosial. Padahal urusan pekerjaan itu bisa Anda tanyakan pada orang lain sesama muslimah. Atau jawaban dari ikhwan tersebut sebenarnya sudah jelas tinggal Anda move on, tapi Anda terus saja mengirim pesan padanya. 3. Setiap ada momen spesial tentang pria itu, Anda ada di barisan orang pertama yang mengucapkan selamat atau malah memberi gift padanya. 4. Entah disadari atau tidak setiap Anda tahu ada kesempatan bertemu dengan pria itu, Anda berdandan lebih cantik, menarik perhatian. 5. Kadang-kadang tidak merasa malu mengambil momen bersama seperti makan siang bersama, tugas kantor bersama, atau foto bersama. 6. Sama sekali tidak ada perasaan risih kalau Anda mengatakan say atau babe kepadanya, apakah dalam pembicaraan langsung atau ketika Facebook, dan lainnya. 7. Ketika ada momen berbicara dengannya, Anda merasa emosi bisa lepas, bisa tertawa, dan gembira. Atau sikap menjaga diri Anda mendadak luntur bila bertemu dengannya. Hal-hal di atas hanya beberapa contoh saja yang mungkin tanpa kita sadari sering kita lakukannya dalam aktivitas biasa. Bila iya, segeralah beristighfar dan memohon perlindungan agar bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT. Munculkan rasa takut dan malu kepada Allah Ta'ala. Bayangkan bila Anda sudah berumah tangga, lalu suami Anda menghadapi kondisi seperti itu, bukankah sebagai istri Anda pun akan merasa sedih dan marah? Begitu pula wanita lain pun akan merasakan hal yang serupa. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.